Perhatikan tuh gambar di layar itu. Di situ kalau hukum mim sukun atau media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid. Nah, dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika belum lancar dalam membaca Al-Quran ataupun sudah lancar dalam membaca Al-Quran tapi belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan membantu saudara semuanya, baik yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda yang memiliki permasalahan belum lancar dalam membaca Al-Quran ataupun belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat segera lancar dalam membaca Al-Quran dan juga dapat segera langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga dapat memudahkan saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Semoga dapat langsung memahaminya, dapat langsung bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingganya yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian yang sudah lancar tapi belum paham tajwid, maka semoga dapat langsung memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, sehingganya lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang kita masuk surah Yasin ayat yang ke-71. Nah, sebelumnya kita telah pelajari surah Yasin ayat yang ke-70. Nah, sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-71. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan untuk melatih bacaan Al-Quran saudara yang mungkin belum lancar agar bisa segera lancar. Baru setelah itu sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita dengan mempelajari tajwidnya dengan pelan-pelan yang insya Allah akan dapat langsung bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Sekarang mari sama-sama kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini awalam ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, nah ini tanda sukun. Huruf sukun atau huruf mati, ya maksudnya itu sama saja itu. Setiap kita membaca Al-Quran itu, kalau bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Huruf setelahnya itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada huruf mim, daripada huruf mim sukun. Nah, ini huruf mim sukun. Huruf setelahnya mana? Berarti yang di sebelah kiri. Sebelah kiri kita mana? Sebelah kiri huruf mim sukun ini mana? Nah, huruf iya ini. Perhatikan tuh gambar di layar itu. Di situ kalau hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia lebih ringkas. Cuman ada 3 hukum dia. Yang nomor 1, kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf ba, berarti hukumnya ikhfa syafawi. Yang nomor 2 tuh, kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf mim, hukumnya idgham mimi. Yang nomor 3, ada bacaannya izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya itu, kalau ada huruf mim sukun, setelahnya itu, huruf setelah mim sukunnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim. Semua hukumnya namanya izhar syafawi. Contohnya kayak gini.
Ini mim sukun. Setelah mim sukun huruf apa? Huruf ya. Bukan huruf ba, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya. Nah, maka kalau ada huruf mim sukun setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun setelahnya huruf ya, ya berarti hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Awalam yarau, jangan dibaca awalam, jangan begitu, jangan. Baca pendek saja. Awalam yarau, seperti itu. Kemudian huruf ro memiliki tanda baca fathah. Huruf ro itu kalau dia memiliki tanda baca fathah atau memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga pengkalisan kita terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Ya raw, tebalkan huruf ro-nya. Raw, di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelum waw sukun, kalau kami katakan sebelum, berarti yang berposisi sebelah kanan kita, sebelah kanan huruf waw sukun. Ini huruf waw sukun. Sebelah kanannya mana ini? Kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah baris satu di atas huruf, tanda baca fathah atau harokat fathah atau baris fathah, itu maksudnya sama saja. Maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Huruf lin itu ada dua seperti media gambar di layar itu. Sesuai dengan rumus satu yang kotak rumus satu yang huruf linnya itu. Itu di kotak satu ya. Kotak satu kan di situ kan udah jelas tuh ya. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah huruf lin. Kita baca lunak ya, lembut ya. Ya raw anna. Di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah atau disebut wajibul gunnah atau disebut gunnah saja, gunnah. Itu maksudnya sama. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, ada huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Tapi huruf nun bertasydidnya itu ya, sebelum huruf nun bertasydid itu tidak ada nun sukun, tidak ada tanda baca tanwin. Atau kalau mim bertasydid, sebelum huruf mim bertasydidnya tidak ada nun sukun, tidak ada tanda baca tanwin, tidak ada mim sukun. Seperti itu. Karena misalnya nih ini nun bertasydid nih. Kalau di sininya kemasukan di sininya ada nun sukun atau di sininya nih ada tanwin, nah nanti itu hukumnya bukan gunnah musyaddadah lagi walaupun huruf nunnya ada tanda tasydidnya begitu. Tapi kan ini nun bertasydid kan, atau lebih mudahnya lagi seperti ini. Kalau di sini ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kemudian sebelum huruf nun bertasydid atau sebelum huruf mim bertasydid itu ada tanda baca fathah seperti ini nih, atau kasrah atau dhammah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Seperti itu cara lebih mudahnya. Kita gunnahkan cara bacanya. Jadi di bagian an-nya itu kita tahan sejenak ya, kita dengungkan, kita panjangkan. Anna, di an-nya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anna. Kemudian na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Apa tanda panjangnya na? Nah, dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Untuk yang warna hitam, rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, alif sebelumnya harokat fathah. Rumus-rumus itulah, yang 3 warna hitam itulah yang disebut dengan huruf mad. Nanti dari segi penulisannya, huruf mad itu ya bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau seperti itu untuk menunjukkan tanda panjang dalam Al-Qur'an. Jadi rumus warna hitam bisa ditulis dalam bentuk yang seperti warna hijau itu bentuknya begitu. Sedangkan na dibaca panjang terletak pada rumus
rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu bertemu dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif nih. Sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Seperti rumus 3 yang warna hitam. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Anna khalaqna. Ini kita baca kholak, mantul seperti itu. Kenapa kok dipantulkan? Perhatikan media gambar di layar. Huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf qaf. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun, kalau dia mati, pantulkan bacanya. Kholak, seperti itu. Dan ini termasuk pada qalqalah sugro, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau kita mengaji Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti tepat di huruf qalqalah, baru dia qalqalah kubro. Tapi kalau misalkan di tengah bacaan kita seperti ini, kita tidak berhenti di huruf qaf ini, ya, maka qalqalah sugro dia. Qalqalah kecil. Khalaqna, na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Pasti saudara sudah tahu jawabannya apa. Kenapa kok na dibaca panjang? Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi, supaya kita bisa mengamati, bisa mengetahui tanpa media gambar. Karena di sini ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada tanda baca fathah, ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Kalau di media gambar tadi itu sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Khalaqna lahum. Ini mim sukun, setelahnya huruf mim. Harusnya ini saudara sudah tahu nih apa hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di layar lagi. Tadi sudah kami jelaskan nih. Perhatikan yang di nomor 2. Ada bacaannya idgham mimi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, setelahnya huruf mim atau mim sukunnya tuh bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Maka kita dengungkan bacanya. Lahum mimma. Seperti itu. Kemudian mimma, ini huruf mim bertasydid. Perhatikan lagi media gambarnya. Hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Tadi secara detail sudah kami jelaskan di awal. Mimma. Kita gunakan mimma. Ma dibaca panjang, pasti saudara sudah tahu apa tanda panjangnya. Ya, karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Samalah dengan ini. Samalah dengan ini juga nih. Ini amilat. Ini kita baca amilat. Ada bunyi at-nya gitu. Mengapa kok begitu? Jadi huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau sukun tuh kita baca amilat, seperti itu. Ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Amilat, seperti itu. Karena dia memiliki sifat hamas. Kemudian aidina. Di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Perhatikan media gambar di layar. Huruf lin ada 2, perhatikan yang di nomor 2. Tuh di nomor 2 tuh. Kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kita baca dulu nak. Aidi. Jangan sampai condong ke huruf e. Jangan dibaca aidi, jangan. Aidi dilunakkan lembut. Aidina. Dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Perhatikan rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam telah diperhatikan. Sekarang perhatikan penjelasan kami. Kalau kita mengaji Al-Quran, bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Huruf ya sukun yang sebelumnya harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh,
maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga di dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Aidina, na dibaca panjang. Ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz? Apa penyebabnya begitu? Dan ini na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Nah, pasti saudara sudah tahu kenapa kok na dibaca panjang, apa alasannya begitu. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata. Maka mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dia di lain kata ya, dalam 2 kata yang berbeda, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada barisnya, ada harokatnya, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Ini huruf alif, ada tanda bacanya. Nah, ini huruf hamzah. Ini huruf alif, ada tanda bacanya. Nah, ini huruf hamzah begitu. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Aidina an'a, nun sukun bertemu dengan huruf ain. Perhatikan gambar di layar. Namun perlu untuk kita ingat dulu ini supaya lebih mudah. Setiap kita mengaji Al-Quran, ingat ya kalimatnya itu setiap kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Huruf setelahnya itu berarti yang berposisi sebelah kiri. Kalau huruf sebelumnya sebelah kanan, kalau setelahnya sebelah kiri, seperti itu. Tanda baca tanwin itu ada 3 bentuknya, baris 2 di atas huruf fathatain, baris 2 di bawah huruf kasrotain, kemudian ada dhammah yang ada kurungnya, itu namanya dhammatain. Ya, seperti di media gambar itu. Di sampingnya tanda panah itu ada kan, nah, itu tanda tanwinnya itu ada 3 tuh. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, ya di situ akan terjadi hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini nun sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Huruf setelahnya apa? Huruf ain. Huruf ain huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka ini hukumnya apa? Izhar halqi. Maka dibaca jelas huruf nun sukunnya. Nah, kemudian tidak didengungkan, baca pendek saja. An'a, jangan dibaca an, nah, jangan dipanjangkan begitu, jangan, pendek. An'a, a dibaca panjang, pasti saudara sudah tahu apa alasannya a dibaca panjang. Nah, karena tadi sudah detail kami jelaskan. Nah, karena di sini ada alif nih, ada alif, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Dibaca panjang mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. An'aman fahum. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Tadi kan sudah kami katakan, kalau ada nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya, terjadi hukum tajwid. Ini tanwin, setelahnya huruf fa. Huruf fa huruf apa? Huruf fa huruf apa? Kita lihat tuh di layar. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf fa masuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa itu dia di tengah-tengah. Tidak jauh juga tidak dekat. Huruf nunnya mana? Ini tanwin. Tanwin itu kalau kita ucapkan di ujungnya itu ada huruf nunnya tuh. Aman, man. Nah itu ya. Ada huruf nunnya kan yang tampak, yang kelihatan ketika kita ucapkan saja. Tapi dari segi penulisannya ya nggak ada huruf nunnya. Ada nggak huruf nunnya?
Tapi kalau kita ucapkan tampak dia an'aman man. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian ini kita kalau ikhfa itu kita baca samar, nah, kemudian didengungkan. Yang dibaca samar apanya? Bunyi tanwinnya kita baca samar. Jangan dibaca aman, nah, berbunyi nun sempurna jelas gitu jangan. Tapi disamarkan. Mau seperti itu. Kemudian di bagian maunya itu kita tahan sejenak. Suaranya kita dengungkan sepanjang 2 harokat. Mau fahum. Nah, seperti itu. Ini mim sokon bertemu dengan huruf lam, pasti sudah tahu apa hukum tajwidnya karena tadi sudah detail kami jelaskan di awal. Nah, jadi di sini tidak kami tampilkan lagi media gambarnya supaya kita bisa memahami tanpa media gambar. Mim sokon bertemu dengan huruf lam, mim sokon setelahnya huruf lam. Nah, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Karena kalau ada mim sokon, jika setelahnya bukan huruf ba bukan huruf mim, hukumnya izhar syafawi. Di sininya nih bukan huruf ba bukan huruf mim, ya izhar syafawi hukumnya. Ini kan huruf lam kan, bukan huruf ba bukan huruf mim tapi huruf lam, ya izhar syafawi ini hukumnya. Mim sukun setelahnya huruf lam, izhar syafawi. Baca jelas pendek saja. Fahum laha, ha dibaca panjang, pasti saudara sudah tahu apa tanda panjangnya ha. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, sehingga huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat, ya, sesuai dengan rumus 1 yang rumus 3 yang warna hitam, mohon maaf. Sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam kalau pada media gambar. Kemudian ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini. Tanda baca, tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah kan bentuknya seperti ini. Baris 1 di atas huruf seperti ini kan. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang, ma tabi'i panjang 2 harokat. Malikun, kun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Loh, kenapa kok bisa berubah ini? Nah, dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun. Bagi yang sudah sering rutin mengikuti pembelajaran di channel ini pasti sudah tahu alasannya apa. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini nih, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang, sehingga ku dibaca panjang. Jadi rumus 2 warna hitam itu secara singkatnya huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Sehingga huruf yang memiliki tanda baca dhammah kalau posisinya itu terletak sebelum huruf waw sukun dibaca panjang, begitu. Sebenarnya ku dibaca panjang. Kalau kita bacanya itu sampai ku saja, maliku, atau misalkan tidak berhenti di huruf nun, malikuna dan seterusnya, ya menjadi mad tabi'i, dia menjadi mad tabi'i. Tapi kan kita berhenti di huruf nun ini. Kita baca malikun. Kun mad tabi'inya ketambahan kun, atau ketambahan huruf yang disukunkan, huruf yang dimatikan menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat kalau mad arid li sukun. Tapi kita harus milih. Setiap kita mengaji Al-Qur'an itu kita harus milih panjangnya. Harus konsisten dalam sekali bacaan. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun saat kita membaca Al-Qur'an itu kita baca 2 harokat. Kalau kita buka Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an mad arid li sukun kita baca 4, maka antara atas dan bawah juga harus sama. Kita baca 4 harokat semua, begitu. Tidak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan tadi huruf nun. Ini kalau kita berwakaf ya, kita berhenti di huruf nun, kita baca malikun. Jangan dibaca malikuna, jangan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita mengaji Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an berwakaf di huruf nun, sedangkan huruf nun tidak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, ya hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca malikun. Begitu.
Sekarang mari sama-sama kita ulang dari awal sekali lagi. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Semoga kita semuanya masih diberikan kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingganya bisa bertemu kembali dalam belajar mengaji Al-Quran yang selanjutnya. Kalau nanti ada yang masih belum dipahami, masih bingung dengan penjelasan yang kami sampaikan, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Insya Allah akan kami jelaskan kembali supaya bisa segera paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.